Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini setelah kita menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang hendak kita lakukan dan ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah dan menjadikan Allah mengangkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada ayat yang ke-177. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat ini lumayan panjang. Laisal birrah, laisal birra bukanlah kebajikan, antuwallu jika kalian hadapkan, wujuhakum wajah-wajah kalian, qibalal masyriqi menghadap ke arah timur, wal maghribi dan menghadap ke arah barat. Kebajikan itu adalah bukan karena kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang Yahudi itu kalau beribadah mereka itu tawajjahat qibalal maghrib. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau beribadah menghadap ke arah barat. Sedang wan Nasara, orang-orang Nasrani itu mereka ketika ibadah menghadap qibalal masyriq, ke arah timur. Maka bukan itu yang namanya kebajikan, bukan ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani yang menghadap ke arah barat dan timur.
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebajikan itu adalah ketika orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Karena mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ketika mereka menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nututi, mereka menjumpai di masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu tidak mau mengimani, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepadanya hari akhir, dan tidak beriman kepada Al-Quran, dan tidak beriman kepada para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau ittiba' li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, berbicara tentang al-birra, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, awal daripada juz yang keempat. Jadi ketika Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidaklah orang tersebut itu sampai kepada kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga orang tersebut itu mau menginfakkan dari harta yang mereka sukai. Jadi orang itu dikatakan menuju kepada albir. Albir itu adalah kamalul khair, yaitu kebaikan yang sempurna. Itu adalah albir. Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah memperoleh kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian itu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ketika orang itu memberikan sesuatu yang dia itu sendiri adalah enggak mau memberikan, enggak mau memakannya, jijik untuk mengkonsumsinya. Kalau itu berupa pakaian adalah dia tersebut itu jijik untuk memakainya, lalu kemudian diberikan kepada orang lain, maka itu adalah bukan albirrah. Tetapi ketika orang tersebut itu memberikan makanan, minuman yang layak konsumsi, dia sendiri sebetulnya juga mau, lalu kemudian diberikan kepada orang lain, maka telah mencapai pada derajat albirrah, kebaikan. Jadi kebaikan itu orang itu walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, maka setiap ia melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka itu dalam derajat al-birrah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu ada seseorang, dia yaitu sahabat Rasul namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari suatu ketika sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal iman? Apa itu iman ya Rasul? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu iman, fatala alaihi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membacakan kepada Abu Dzar
yaitu tentang ayat tadi, yaitu ayat yang ke-177, laisal birra an tuwallu wujuhakum, sampai selesainya ayat, ya. Lalu kemudian apa? Tsumma sa'alahu aidan, kemudian Abu Dzar itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'alahu, dia fatalaha, kemudian Rasul itu membacakan ayat 177 itu. Tsumma sa'alahu, kemudian Abu Dzar itu bertanya lagi kepada Rasul, faqala, maka kemudian Rasul menjawab, idza amilta hasanatan, apabila engkau tersebut itu melakukan kebaikan, ahabbaha qalbuka, yang hatimu tersebut itu senang kepada kebaikan yang kau kerjakan, itulah namanya albirra. Wa idza amilta sayyi'atan, dan apabila engkau tersebut itu melakukan keburukan, abghadha qalbuka, di mana hatimu tersebut itu benci kepada keburukan itu, hatimu tuh gak cocok, itu sebetulnya albirra. Jadi untuk mengukur itu adalah baik apa enggak itu dilihat aja. Rasulullah itu sampai mengatakan istafti qalbak, mintalah kamu fatwa pada hatimu. Kalau sekiranya kamu tersebut itu melakukan sesuatu, hatimu tersebut itu senang, lalu kemudian hatimu tersebut itu tenang, itulah albirra, itu adalah al khaira, kebaikan. Jika engkau tersebut itu melakukan sesuatu, lalu kemudian hatimu itu resah, hatimu itu gelisah, maka itu adalah al-itsmu, dosa. Jadi untuk mengetahui kebaikan dan dosa itu, dilihat aja ketika kita melakukan sesuatu, ada rasa takut, bahkan orang lain itu tidak boleh mengetahui apa yang kita lakukan, itu adalah al-itsmu, dosa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian dalam riwayat lagi Abu Dzar itu berkata kepada Rasul, mal iman, faqara'a alaihi hadhil ayah, maka kemudian Rasul membacakan ayat 177, laisal birra an tuwallu, sampai selesai. Faqala ar-rajul, maka kemudian seorang laki-laki itu berkata, laisa anil birri sa'altuka, ya Rasul, bukan tentang kebajikan yang aku tanyakan kepada engkau. Faqala Abu Dzar, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana laki-laki tersebut itu fasa'alahu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sa'altani anhu. Jadi laki-laki itu datang kepada Rasul lalu kemudian menanyakan seperti pertanyaan yang baru kamu ajukan kepadaku itu. Nabi itu bilang gitu kepada Abu Dzar. Faqala alaihi hadhil ayah, maka kemudian Nabi membacakan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal musyrik wal maghrib, dan seterusnya. Lalu kemudian apa? Fa'aba ayyarda kama abaita, ya. Lalu kemudian ia tersebut itu enggan, laki-laki itu kurang puas, sebagaimana engkau Abu Dzar itu juga kurang pas dengan jawaban itu. Maka kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bersabda kepadanya, wa asyara biyadihi, dan Rasul itu mengisyaratkan dengan tangannya, al mu'minu idza amila hasanatan, orang yang beriman itu apabila dia melakukan kebaikan, sarrathu wa raja sawabaha, dia merasa senang, dia merasa gembira dan berharap akan pahalanya.
Wa idza amila sayyi'atan, dan apabila dia melakukan keburukan, ahzanathu, dia merasa sedih, wa khafa iqabaha, dan orang itu takut akan siksanya, maka itu adalah albirra. Tapi kalau orang itu melakukan dosa, atine lerem, seneng, dan bahkan cerita-cerita kepada orang lain, bahkan kemudian diupload, diunggah, lalu kemudian di-sharekan kepada orang lain ketika dia melakukan keburukan itu, maka itu adalah orang bukan dalam dalam kerangka albirra, kebajikan. Memang itu adalah orang asyar, orang yang buruk. Sekarang ini banyak orang yang tidak malu untuk mengupload keburukan yang dia lakukan itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Ja'far dalam hal ini beliau tersebut itu mengatakan bahwa kalimat laisal birra itu adalah as-salatu wahdaha, walakinnal birra al-khisalul lati abaina lakum. Jadi kebaikan itu adalah tidak hanya terdiri dari sholat saja, melainkan kebaikan terdiri dari sifat-sifat yang kata beliau yang akan saya jelaskan kepada kalian itu. Apa itu? Kalau menuju kepada apa yang diriwayatkan oleh Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas tentang qaulahu, firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, yakni as-shalah. Yaqulu laisal birra an tusallu wala ta'malu. Jadi di sini adalah kebaikan itu bukan hanya sekedar ketika kamu menghadap timur dan ke barat. Itu adalah ayat yang merujuk kepada sholat. Maksudnya adalah kebaikan bukanlah sekedar sholat tanpa melakukan amal soleh. Sholat tok tapi kemudian amal solehnya kosong. Sholat tok tapi korupsi. Sholat tapi berzina. Sholat tetapi kemudian bucui orang dan sebagainya. Bukan itu. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar tertuju kepada sholat, tetapi selesai sholat tersebut itu orang harus mampu mencerminkan sebagai orang yang sholat. Sehingga ada perbedaan antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Tetapi sekali lagi secara umum, sholatlah kalian walaupun kalian masih belum mampu untuk mencegah kemaksiatan. Sholatnya dulu ditingkatkan, lalu kemudian dibenahi, ilmunya tersebut itu ditambah. Ketika kemudian orang tersebut itu seiring memahami makna sholat, memahami tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, nanti pada suatu ketika dia akan merasa rugi, merasa tidak nyaman kalau sholat tapi maksiat. Untuk saat ini bagi orang-orang yang kemudian sholat tapi kemudian dia masih mencuri, sholat terus. Jangan kemudian dengan itu kalian tersebut itu berhenti. Kalau kemudian dengan sholat orang tersebut itu masih bohong, sholat terus. Sampai kalian nanti akan merasakan kelezatan sholat sehingga tidak menarik lagi untuk berbohong, sehingga tidak menarik lagi untuk mencuri, sehingga tidak menarik lagi untuk korupsi. Sholat aja terus itu. Jangan kemudian karena kemaksiatan yang kita lakukan lalu kemudian kita menghentikan sholat kita. Jangan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Betapapun itu adalah secara sempurna yang dikatakan albirra, kebajikan itu tidak hanya sekedar sholat, tetapi orang itu menghiasi waktu-waktu di luar sholat dengan kesolehan, dengan amal-amal yang baik. Ya, tetapi ketika orang tersebut itu yang tadinya berlepotan dengan darah kemaksiatan,
berlepotan dengan darah dosa-dosa, lalu kemudian mereka masih belum bisa melepaskan kemaksiatan-kemaksiatan itu, bukan berarti dia tersebut itu harus menghentikan sholatnya. Tidak, teruskan, kaji terus tentang sholat, ilmuni terus itu. Seiring dengan kemudian pemahaman yang benar, nanti orang kalau sudah merasakan nyamannya sholat, indahnya sholat, maka nanti tidak ingin lagi untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Iya, para jamaah sekalian, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mengacu kepada surat ke-29 pada ayat yang ke-45, ya, inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu adalah mampu mencegah diri anil fahsya'i, dari perbuatan-perbuatan yang keji, wal mungkari, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari Imam Mujahid, beliau tersebut itu mengatakan begini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan termasuk kebajikan jika kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra ma sabata fil qulubi min ta'atillah. Tetapi yang dikatakan al birra, kebajikan itu adalah ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah secara teguh, dan itu kemudian ketaatannya tertanam di dalam hati. Itu adalah al-birra, kebajikan yang sempurna itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita perlu banyak belajar bagaimana supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mampu mempengaruhi perilaku kita. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, baca Al-Quran yang kita lakukan, bagaimana itu nanti bisa memberikan warna kepada diri kita, sehingga warna kehidupan kita itu diwarnai dengan corak-corak sholat, diwarnai dengan corak-corak puasa, diwarnai dengan corak-corak baca Al-Quran, diwarnai dengan corak-corak sedekah dan sebagainya, sehingga laku kita setelah sholat, perilaku kita setelah puasa, perilaku kita setelah membaca Al-Quran, tidak ada yang lain kecuali yang baik. Itu adalah al-birra, yaitu sebuah kebajikan yang sempurna. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian dari dari Imam Qatadah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dzukira lana anna rajulan sa'ala Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam 'anil birri fa anzalallahu hadhil ayah. Jadi disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi anil birri, tentang kebajikan yang sempurna itu, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, ayat laisal birra an tuwallu tadi itu sampai selesai. Lalu kemudian apa? Wa qad kana ar-rajul qabla al-fara'id idza qabla apa? Qibalal faraidi idza syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh thumma mata ala dzalik yurji lahu wa yatma'u lahu fi khair fa anzalallahu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Artinya gini, jadi disebutkan ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah itu kemudian Nabi itu memanggil laki-laki tersebut
dan membacakan ayat 177 itu kepadanya sebelum kewajiban atau qablal faraid, sebelum kewajiban-kewajiban ibadah itu ditetapkan. Jika seseorang itu bersaksi bahwasanya Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi selain Allah, lalu kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai hamba Allah dan utusannya, lalu kemudian summa mata, dia meninggal dalam keadaan itu. Artinya dia meninggal dalam kondisi dia beriman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu kemudian maka ada harapan dan dugaan baik baginya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu surga. Asal orang itu adalah beriman kepada Allah, la ilaha illallah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu adalah begitu mendalam dalam dirinya, sampai kemudian dia meninggal dunia, maka akan ada harapan dan dugaan yang baik baginya untuk mendapatkan janji Allah, yaitu surga. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada kalimat berikutnya. Jadi kebajikan itu adalah ketika orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, artinya beriman kepada hari akhir. Ada banyak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengaruhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan beriman itu tentunya apa? Tentunya tidak cukup orang itu mengaku-ngaku, tapi iman itu adalah menuntut bukti. Sehingga Rasulullah itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut," maka hendaklah dia buktikan dengan apa? Dengan berkata yang baik, atau kalau sekiranya ia tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, hendaklah dia diam. Jadi artinya apa? Orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bisa dibuktikan dengan kalau dia berbicara, isi pembicaraannya itu baik. Dan kalau sekiranya dia tidak mengucapkan kalimat yang baik, gak bisa, dia kemudian memilih diam, maka itu adalah sebagai tanda alamat bahwa orang itu serius di dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi ketika ada seorang alim, ada seorang alim yang dimana ia tersebut itu melihat ketidakbenaran, yaitu melihat ketidakbenaran, lalu kemudian orang alim itu diam, maka orang yang alim yang kemudian mendiamkan ketidakbenaran tersebut itu, maka dikatakan itu adalah orang alim itu syaitanun akhras, syaitan yang membisu. Artinya adalah tidak boleh ketika ada orang yang punya pengetahuan, lalu kemudian melihat ketidakbenaran, lalu kemudian mereka memilih diam, itu salah. Kapan itu harus diam, kapan harus berbicara? Sebab kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Mumpung dia punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu
untuk menghentikan kemungkaran. Mumpung dia jadi penguasa negeri ini, ketika ada banyak korupsi, gunakan itu kekuasaannya itu untuk memberantas korupsi. Jangan malah kemudian membela orang yang korupsi itu. Lalu kemudian apa? Fa'il lam yastati, kalau dia tidak mampu, terus gimana? Fabilisani, maka hendaklah dengan lisannya dia berkata yang benar, memberikan arahan, memberikan kritikan, memberikan nasihat yang benar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jadi dia merubah dengan lisannya. Fa'ilam yastati, kalau sekiranya ia tidak mampu, fabiqalbih, maka dengan hatinya. Kata Nabi, orang yang tidak setuju dengan ketidakbenaran, tapi kemudian tidak bisa bertindak, gak berani bertindak, hanya di dalam hati tok yang tidak setuju, maka itu wahuwa aful iman, itu adalah orang yang terlemah imannya. Maka ketika ada orang yang solih, ada orang yang alim, lalu kemudian mereka tidak berkata yang benar, takut, itu adalah syaitanun akhras. Itu dikatakan setan yang membisu, setan yang bisu. Ngeri ke itu. Lalu kemudian apa? Bapak Ibu sekalian, kalimat ayat tersebut adalah apa? Barang waman kana minkum waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia buktikan dengan memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu sebagai bukti bahwa orang itu serius di dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu sebagai bukti bahwa dia itu serius di dalam beriman kepada Allah dan hari akhir. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian beriman kepada para malaikat itu apa? Beriman kepada para malaikat dengan tugas-tugasnya. Ketika orang itu mengimani adanya malaikat, dan apalagi kemudian mengimani adanya malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat perbuatan kita. Orang yang beriman dengan adanya malaikat itu, minimal itu dia ingat ketika ada Raqib dan Atid, maka orang itu tidak berani macam-macam, karena setiap perilakunya dicatat. Raqib mengawasi, Atid selalu menguntit itu. Nah, lalu berikutnya adalah apalagi kemudian beriman kepada malaikat yang menanyai di kubur. Lawang kemudian ketika kita salah terus dibawa ke kantor RW, diadili, ngono goboe ra karu-karuan, bagaimana kemudian kita banyak dosa, lalu kemudian dimasukkan ke kubur, dan di alam kubur itu ditanya kepada oleh Mungkar dan Nakir, terus jawab gimana kita? Lawang kemudian dibawa katakanlah ke pengadilan gitu aja sudah gopoy gak karu-karuan, kita menyewa lawyer. Lah terus bagaimana ketika kemudian kita ditanya oleh Mungkar dan Nakir itu? Intinya beriman kepada para malaikat yang benar itu nanti akan menimbulkan kehati-hatian. Begitu juga wal kitab, beriman kepada kitab. Kita ini adalah beriman kepada Al-Quran. Apa iya? Beriman kepada Al-Quran itu yang pertama, mengiyakan apapun firman Allah, membenarkan apapun firman Allah, menyatakan siap sami'na wa ata'na, kami siap mendengar dan kami siap mentaati.
duduk hanya sekedar, bukan sekedar orang itu membaca selesai kemudian tidak tahu artinya, lalu kemudian tidak mengamalkan isinya, bukan. Tetapi beriman kepada kitab Allah, Al-Quran dalam hal ini adalah dia serius membacanya, serius mengkajinya, serius di dalam mengamalkannya. Ujung-ujungnya nanti jadi orang baik itu. Begitu juga wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Katakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil itu, amalkan. Rasul ngajari apa, amalkan. Dan apabila wa idza nahakum anhu fantahu wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang untuk kalian, fantahu, cegahlah. Kita itu nurut Rasul itu mesti bahagia. Dunia dan akhirat pasti bahagia itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak cukup orang itu di dalam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan lisan. Aku cinta kepada Rasul. Lalu kemudian membuat atribut-atribut, tulisan-tulisan I love Rasulullah. Aku cinta pada Rasulullah. Tidak cukup itu. Tapi perlu pembuktian. Buktimu mana kalau engkau itu adalah beriman kepada Rasulullah Muhammad. Sunnah-sunnahnya, ada sebuah ungkapan, man ahabbani, siapa kemudian orang yang mencintai Rasul itu adalah ahya li sunnati. Waman ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai aku, kata Nabi. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku, maka ia nanti akan bersama aku masuk ke dalam surga. Jadi apa pertama? Ya, orang yang mencintai Rasul itu adalah ahya sunnati, harus menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Ya, ketika kemudian pada saat hari Jumat kita tersebut itu potong kuku, potong rambut, merapikan, dan kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat, pakai harum-haruman, dan kemudian kita datang lebih awal, dan kemudian kita mendengarkan khutbah, dan kemudian kita tersebut itu lakukan dengan khusyuk. Itu adalah diantara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari Jumat kemudian membaca suratul Kahfi, itu adalah bagian daripada sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil wasailin. Orang yang kemudian memberikan hartanya, di mana harta yang diberikan itu adalah harta yang masih dia cintai, diberikan kepada sanak kerabat, diberikan kepada anak-anak yatim, diberikan kepada orang-orang miskin, diberikan kepada ibnu sabil, diberikan kepada orang-orang yang minta-minta, maka itu adalah albirra, kebajikan yang sempurna. Ada sampai barang elek diketno wong, ya, makanan yang enggak layak dikonsumsi dikasihkan pada orang, jangan. Yang berikutnya adalah wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan orang itu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka orang itu adalah berada dalam albirra, kebajikan yang sempurna. Yang berikutnya adalah wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji.
Orang-orang yang menepati janjinya ketika dia berjanji itu adalah albirra. Menepati janji itu bukan perkara mudah. Menepati janji. Ketika kampanye, saudara-saudara, kalau sekiranya saya nanti terpilih, saya akan melakukan upaya di dalam memakmurkan rakyat seluruh Indonesia. Begitu jadi pret. Ya. Maka orang-orang yang menepati janjinya itu luar biasa. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan itu diantara lain adalah karena mereka menjalankan amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada mereka dan mereka memelihara daripada janji-janji mereka yang janji dulu itu. Itu. Jadi orang yang ngibul, tukang ngibul itu bahaya nanti, berat itu. Yang berikutnya adalah was-sabirina fil ba'sa. Dan orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar fil ba'sa, yaitu dalam kesempitan, wad-dharra, dan kemudian dalam kemelaratan dia tersebut itu sabar, maka itu adalah orang-orang yang dalam albirra, kebajikan yang sempurna. Sabar ini pertama sabar di dalam menjalankan perintah. Yang kedua sabar di dalam menjauhi larangan. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi ujian. Itu sabar. Nah, jadi ketika dia tertimpa dalam kesempitan, dalam penderitaan dia sabar, tidak mengendurkan imannya, tidak menarik kepercayaannya kepada Allah, tetapi dia justru tambah teguh kepercayaannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Itulah orang yang albirra. Maka kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar dalam kebajikan, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah pemahaman tentang ayat yang ke-177 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berada dalam derajat al-birra, berada dalam kebajikan yang sempurna, dan dimudahkan oleh Allah istiqomah di jalan kebajikan, di jalan kebenaran, sampai ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.